Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Kusuma dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nureni, SAMH, dan pendamping dosen, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SAMH, mengenai bab 5, yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana, karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya di negeri Belanda dalam Areshoog Road tanggal 20 Februari 1933 di kota Husen mengenai dokter hewan. Di Indonesia putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum ini terdiri dari beberapa hal. Yang satu ada sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai sesuatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Selanjutnya, perbuatan tersebut dapat dihapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sifat melawan hukum ini terdiri dari satu, melawan hukum formil, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagaimana tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Jadi kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi pada sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila yang kesatu, terjadinya pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sekian review materi ke-12 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.